Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikannya keberkahan hidup dan semoga kita selalu pula diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita terenyuh dengan terjadinya peristiwa yang tentu sama sekali tidak kita inginkan ini terjadi. Bentrokan antara TKA Cina dengan pekerja pribumi di Morowali. Kita turut prihatin karena setidaknya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Sahabat BN, kita baca satu berita berkaitan dengan hal ini. VOA Indonesia menurunkan berita di bawah judul setidaknya 2 orang tewas akibat bentrok pekerja lokal dan TKA Cina di Morowali. Aksi unjuk rasa yang berujung bentrok antara kelompok tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja asing TKA asal Cina di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menewaskan sedikitnya 2 orang. Kepolisian daerah Polda Sulawesi Tengah menyatakan setidaknya 2 orang tewas dalam insiden bentrokan antar kelompok pekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari malam. Polisi masih menyelidiki pemicu kericuan tersebut. Korban jiwa ada 2, satu dari TKA, satu dari TKI, kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Didik Supranoto, dihubungi VOA pada Minggu 15 Januari sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun VOA, bentrokan tersebut menyebabkan 3 blok tempat tinggal TKA dan 1 blok pengamanan objek vital terbakar. Selain itu, 8 unit kendaraan juga turut terbakar. Didik mengatakan terkait dengan insiden tersebut, polisi telah mengamankan puluhan orang untuk dimintai keterangan di markas kepolisian resor Morowali Utara. Yang diamankan ada 69 orang sekarang di Polres, masih dalam proses pemeriksaan terkait dengan kejadian tadi malam, ungkap Kombes Didik Supranoto. Aparat sendiri telah mengerahkan ratusan personel dari TNI dan Polri pemukulan pekerja lokal. Ketua Serikat Pekerja Nasional SPN PT GNI Morowali Utara, Amirullah, menduga bentrokan itu dipicu oleh pemukulan terhadap 6 pekerja lokal dalam aksi demonstrasi mogok kerja pada Sabtu 14 Januari siang. Karena mungkin dia tidak terima bahwasanya teman-teman yang dipukul orang Indonesia, teman-teman kerjanya, sehingga dia balas, kata Amirullah saat dihubungi VOA secara terpisah. Dalam aksi unjuk rasa mogok kerja itu, buruh menyampaikan 8 tuntutan, diantaranya penerapan prosedur keamanan dan keselamatan kerja K3, pemberian alat pelindung diri APD kepada pekerja, penghentian pemotongan upah yang tidak jelas, serta mempekerjakan kembali anggota Serikat Pekerja Nasional SPN yang diberhentikan karena pernah melakukan mogok kerja. Sementara itu, pihak PT GNI dalam siaran persnya menyatakan sangat prihatin atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricuh tersebut. Peristiwa tersebut akan berdampak tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Perusahaan bersama-sama dengan aparat penegak hukum langsung melakukan investigasi yang mendalam dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak, baik kerugian material hingga jatuhnya korban jiwa.
Tulis PT GNI di website perusahaan itu Minggu 15 Januari. Penyelidikan. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudi Supaharyadi menyatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dari peristiwa tersebut. Ini akumulasi, artinya mulai dari kecil tiba-tiba menjadi besar sampai ada korban 2 meninggal dunia. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang meninggal dunia dari TKA, dan kenapa meninggal dunia, kata Irjen Pol Rudi Supaharyadi di Mapolres Morowali Utara. Ia menegaskan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk PT GNI untuk memastikan peristiwa itu tidak akan berulang. Sahabat, sekali lagi kita turut prihatin atas kejadian ini dan tentu kita doakan semoga mereka yang meninggal dunia dapat diterima di sisinya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan semoga keluarga ditinggalkannya tabah menghadapi kejadian ini. Dan juga kita tentu berharap agar kedua belah pihak atau agar pihak-pihak yang bertikai secepatnya hendaknya mendapatkan solusi terbaik dan secepatnya hendaknya tercipta kembali perdamaian di sini. Sahabat BN, memang kalau kita perhatikan pertentangan atau gesekan-gesekan antara TKA Cina dengan TKI, sayup-sayup sampai kita dari dulu juga telah mendengar pada beberapa tempat, pada beberapa pabrik, pada beberapa pertambangan atau lokasi perusahaan seperti ini, kita juga mendengar terjadinya gesekan-gesekan seperti itu. Namun demikian, tentu rakyat berharap penanganannya oleh pihak terkait agar setuntas-tuntasnya dan agar seadil-adilnya, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan, sehingga tidak ada yang merasa dibela dan ditekan. Benar-benar hendaknya penyelesaiannya adil. Dan tentu pengalaman kita juga ke depan, sebagaimana yang juga terdengar keluhan-keluhannya ke publik dari dulu, bahwa di lokasi-lokasi yang menempatkan pekerja asing, terutama tentu TKA dari Cina, rakyat tentu berharap agar TKA Cina ini mengambil pekerjaan yang levelnya tertentu saja, yang bisa dikerjakan oleh TKI, jangan diambil alih juga oleh TKA Cina. Kadang-kadang itu juga turut memicu, kok lebih banyak TKA dibandingkan TKI. Kadang-kadang begitu, kalau lebih banyak. Seimbang pun begitu juga, kok sama pula banyaknya TKA dengan TKI bekerja di sini. Padahal dia jauh dari sana, kita dekat di sini. Apalagi kalau sempat ada pengangguran yang tidak bisa kerja, atau yang kena PHK, atau yang dikeluarkan, sementara TKA didatangkan juga. Ini hal-hal yang biasanya memicu terjadinya gesekan-gesekan yang tidak
kita inginkan. Ini memang satu hal pelajaran mungkin bagi bangsa kita untuk persoalan TKA Cina ini. Ini pelajaran berharga bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita. Kita tahu bahwa negara kita sekarang ini sangat membutuhkan lapangan kerja. Sangat membutuhkan lapangan kerja. Karena itu, tentu akan menimbulkan gesekan apabila lapangan kerja yang harusnya diisi oleh TKI diisi juga oleh TKA. Ini kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang bisa memicu terjadinya gesekan-gesekan yang berujung kepada apa yang terjadi di Morowali Utara ini sekarang. Jadi TKA, apakah TKA Cina atau TKA yang lain-lain di pabrik, di perusahaan, di tambang yang ada di Indonesia ini harusnya memang pertama sekali pekerjaannya dulu diutamakan untuk TKI. TKA itu hanya penambah kalau kurang. TKA itu mengerjakan hal tertentu saja yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh TKI. Tapi kalau TKI sebagai penambah sedangkan dia di negaranya sendiri akan menimbulkan kecemburuan sosial, akan memunculkan gesekan-gesekan. Dan semoga pemerintah kita di samping mengharapkan investasi dari asing, dari luar, tentu juga hendaknya mengutamakan kesejahteraan bagi bangsa kita, bagi rakyat kita akibat kedatangan investasi asing itu. Kalau akibat investasi asing itu rakyat kita tidak dapat lapangan kerja, rakyat kita makin sengsara, apa guna investor datang? Contoh, datang investor, tapi dengan catatan dia yang bawa tenaga kerja dari negaranya. Kan susah jadinya, untuk apa? Apa yang bisa diharapkan oleh negara kita, oleh bangsa kita, oleh rakyat kita? Apa yang bisa diharapkan? Terlepas dari investasi itu akan memberikan pemasukan keuangan kepada negara kita. Yang paling penting adalah lapangan kerja bagi bangsa kita. Itu yang paling penting. Apalah artinya pemerintah mendapatkan pemasukan keuangan untuk negara, mungkin dari pajak atau dari hal lainnya, tetapi rakyat kita tidak dapat bekerja karena tenaga kerja di bawahnya dari negaranya. Tidak bisa seperti itu. Di samping itu mungkin juga TKA yang masuk Indonesia, dia tahu hendaknya dengan karakter orang Indonesia. Ini juga kadang-kadang memicu terjadinya gesekan-gesekan, baik dari segi budaya atau dari segi yang lain-lainnya. Contoh, ini contoh kecil. Tenaga kerja asing misalnya datang ke suatu daerah A. Di daerah A itu mungkin saja dilarang mandi pakai celana dalam saja yang laki-laki. Mungkin begitu. Kalau mandi di sungai dilarang pakai celana dalam saja. Tetapi karena tenaga kerja asing ini tidak diberikan pemahaman, pengetahuan tentang adat budaya di Indonesia ini atau di daerah itu, dia langsung saja melakukan itu. Sehingga ketika dia ditegur oleh orang setempat, kadang-kadang dia merasa ada backingan, ada dekingan.
Karena bos dia yang punya pabrik itu. Bosnya yang punya tambang itu adalah orang negaranya. Ketika dia marah ditegur, biasanya terjadi apa yang tidak diinginkan, yang berawal dari gesekan-gesekan seperti itu. Jadi di samping sangat diperhitungkan betul, sangat dipertimbangkan benar kedatangan tenaga kerja asing, khususnya Cina ini, untuk ke Indonesia dari segi jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya di sini, juga dia harus diberi pembekalan tentang adat budaya pergaulan di negara kita, di tempat dia tinggal. Sebab pepatah mengatakan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Di mana bumi dipijak, harus di sana langit dijunjungnya. Artinya di mana dia berada, walaupun dia tenaga kerja asing, kalau datang dia ke suatu tempat di sini, dia yang menyesuaikan diri. Jangan disuruhnya orang di sana menyesuaikan diri dengannya. Karena dia diharapkan sebagai investor. Datang dia ke Indonesia, tinggal di suatu tempat, disuruhnya masyarakat di sana menyesuaikan diri dengan dia. Tidak bisa itu. Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga Indonesia, oleh tenaga kerja Indonesia, tidak perlu dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Tidak perlu. Kecuali memang di Indonesia ini nanti sudah tidak ada lagi pengangguran. Orang sudah bekerja semua atau sudah pengusaha semua. Tetapi kalau kondisi seperti sekarang ini, sulitnya mencari pekerjaan, sementara dia nonton tenaga kerja asing mengerjakan pekerjaan yang dia bisa rasanya mengerjakan. Bahkan dengan berbagai dalih dia dikeluarkan. Kesalahan ini, kesalahan itu dia dikeluarkan. Karena ini banyak yang akan datang lagi. Itu juga memicu kecemburuan sosial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.